Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Selvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rizky, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Bu Selvi bagaimana kabarnya? Baik juga Bu, Alhamdulillah. Sudah lama kita tidak bertemu ya. Iya Nanti ya tahun Bu depan ya. kita ketemu lagi. Iya semoga, amin. Oh iya, Bu Selvi, Nah, ada apa nih saya Bu? ingin eh, berbicara nih tentang sesuatu nih. Eh, mengharap ada ingin konsultasi lah intinya dengan Oh iya, Ibu mengenai permasalahan saya di sekolah, ya terutama silakan Bu. guru-guru, Bu Selvi. Hmm. Jadi ini kita bukan berbicara tentang apa ya, ngomongin orang ya Bu Selvi, bukan gibah Ya ya. bukan Tapi gibah, bukan ini kita gosip. eh, bicara tentang mengembangkan orang lah intinya. Sama-sama berkembang, sama-sama memperbaiki diri. Jadi begini Bu Selvi, di sekolah saya itu gurunya kan ramai. Tentu ramai ramai siswa, ramai guru. Kita kan banyak berbagai karakter kan, berbagai Ya karakter yang pasti. dihadapi. Nah, masalahnya setelah menjalani pendidikan guru penggerak ini kan banyaklah hal-hal baru yang saya dapatkan. Terutama sekali ketika kita mau melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Intinya kita mengajar itu untuk memenuhi kebutuhan murid gitu kan. Nah, masalahnya ada sebagian guru-guru itu yang tidak tidak mau berubah gitu. Mereka maunya mengajar sesuai dengan apa yang menurut mereka baik, bukan tidak mau mengikuti perkembangan anak sekarang gitu. Bahkan katakanlah guru di sekolah saya tuh ada beberapa yang agak keras gitu terhadap anak, ada yang sampai mendidik anak tuh dengan kekerasan fisik gitu, ada, kemudian ada juga yang masih dengan hukuman gitu. Nah, pada saat saya melakukan yang kemarin pengimbasan budaya positif positif di sekolah itu masih ada, pada saat kami melakukan diskusi itu masih ada guru yang mereka maaf ya katanya, sebenarnya memang iya itu adalah hal yang baik, cuman tidak semua siswa itu bisa kita perlakukan seperti itu. Nah itu menurut saya kan mendidik siswa itu tidak harus melalui hukuman gitu. Jadi Iya benar. saya harapkan adalah solusi dari Bu Selvi gitu. Apalagi saya ngelihatnya itu guru senior, ya gimana ya caranya supaya mereka tuh mau gitu berkembang, bukan alasan tua atau apa. Iya iya benar. Kebanyakan apa ya Bu ya, jadi kita tuh yang muda tuh rasanya banyak timbul rasa tidak enakan jadinya Bu ya. Iya, Iya banyak benar. timbul tidak. Hmm. Jadi yang saya tangkap dari pembicaraan Ibu tadi nih, permasalahan yang ada nih, istilahnya memang sulit ya Bu. Saya anggap ini sulit. Kenapa? Karena kita di sini jadinya Ibu tuh menginginkan guru lain tuh untuk berubah dengan cara ngajarnya gitu. Dan kita untuk Iya, mengubah seseorang tuh memang suatu istilahnya suatu permasalahan juga bagi kita. Nah, jadi dari menurut Ibu nih, dari permasalahan yang ada nih, apakah Ibu memiliki harapan terhadap situasi yang terjadi di sekolah Ibu gitu? Kalaupun Ibu memiliki harapan, kira-kira apa tuh harapan atau tujuan Ibu yang tadi Ibu bilang untuk mengubah cara mereka mengajar tuh tujuannya apa kira-kira, Bu? Agar kita bisa mengaitkan dengan tujuan pembicaraan kita sekarang juga tuh untuk apa gitu, Bu? Apa kira-kira tujuan Ibu atau harapan Ibu? dari pembicaraan ini tentu saya punya harapan Bu. Harapan saya itu sebenarnya untuk mereka juga gitu, supaya tidak ada lagi siswa yang takut dengan gurunya. Kalau ada gurunya galak gitu kan pasti ketika ngelihat gurunya aja mereka udah kocar-kacir lari ke sana kemari gitu kan. Dan sebenarnya sebelum saya mengikuti program guru penggerak ini saya juga
mungkin setipe dengan mereka gitu, dan sebagian besar kami di sekolah kami itu sebagian besar tipe penghukum gitu loh. Walaupun tidak semuanya galak, tapi tipe penghukum gitu. Siswa tidak mengerjakan tugas diberi hukuman, siswa telat masuk diberi hukuman. Cuman lama kelamaan itu sudah mulai saya hilangkan. Mungkin ada yang kurang dari kita gitu. Saya harapkan jadi semua guru itu semuanya disukailah sama siswa-siswanya. Mereka anak-anak nyaman sama belajar dengan gurunya. Gurunya juga tidak merasa emosi. Gurunya juga akan semangat setiap masuk kelas gitu. Karena kalau kita misalnya ada satu kelas, misalnya ada beberapa siswa yang selalu membuat masalah di kelas itu, yang selalu kita marahi, yang selalu misalnya dia malas mengerjakan tugas kah, atau karena jarang mendengar penjelasan kita, itu biasanya kan membuat kita tuh mood kita udah mulai nggak bagus duluan gitu kan masuk ke kelas, sehingga ketika masuk ke kelas juga udah dari awal itu sudah tidak nyaman suasananya gitu. Jadi harapkan mereka tuh, sebenarnya bukan saya ingin mengubah cara mereka belajar tuh harus menggunakan IT atau segala macam, tapi setidaknya mereka ciptakanlah suasana yang positif di dalam kelas. Nah, di awal misalnya paling tidak itu kita melakukan ice breaking, atau ketika siswa berbuat salah kita lakukan pendekatan atau diberi konsultasi secara individu gitu sih, harapan saya seperti itu. Baik Bu, harapan Ibu saya rasa itu bukan hanya harapan pribadi ya Bu ya. Saya rasa guru-guru lain pun semuanya berharap yang sama, dengan menciptakan suasana belajar yang nyaman, sehingga nanti peserta didik tuh juga nyaman belajar, mudah menangkap pembelajaran lah pastinya Bu ya. Ya benar, baik sekali Bu, tujuan Ibu, harapan Ibu itu lurus sekali, bagus sekali menurut saya. Nah, dari harapan-harapan itu, apakah Ibu memiliki kendala Bu kira-kira untuk mewujudkannya gitu Bu? Menurut Ibu, apakah Ibu menghadapi masalah untuk mewujudkannya? Masalahnya mungkin karena pola pikir masing-masing kali ya. Ketika saya kemarin mencoba berbagi pengalaman kepada rekan-rekan guru dalam sebuah pertemuan, ada sebagian merespon yang positif, bahkan sangat positif, dan bahkan ada salah satu guru tuh yang jadi momok lah di sekolah kami itu, karena dia merespon positif apa yang saya sampaikan. Coba Pak, misalnya bagaimana kalau kita dalam pembelajaran kita melakukan permainan, saya bilang. Dan saya lakukan praktik itu di kelas sebelum saya cuti kemarin, bukan karena sekarang saya masih dalam masa cuti. Jadi di akhir-akhir sebelum saya cuti kemarin saya coba nih buat pembelajaran yang menyenangkan gitu, sehingga guru yang lain juga ternyata kelas yang ini bisa gitu dibuat karena bisa Bu. Cuman kendalanya ada guru yang mungkin memang karakternya seperti itu gitu, yang susah untuk diajak komunikasi mungkin ya, karena mereka menganggap begini Bu, siswa tidak patokannya, pertama guru itu memandang keberhasilan siswa adalah nilai. Oh iya. Ya, yang kedua mereka menganggap siswa akan patuh kalau mereka salah itu diberi hukuman, diberi sanksi atau dimarahi, mereka akan patuh. Nah, guru tersebut beranggapan seperti itu gitu, masih melekat dengan mindset yang seperti itu gitu. Iya benar Bu. Dikarenakan ini Bu ya, setiap peserta didik kan memiliki karakter yang berbeda. Saya juga bisa memahami dari pihak guru-guru yang ada di sana Bu ya. Kita tidak bisa istilahnya semata-mata apa yang mereka lakukan ini kurang baik, kurang tepat, tidak.
Ya itu kan pilihan mereka masing-masing pastinya. Namun ada jalan ataupun yang lebih baik lagi yang bisa ditempuh dan juga mencoba untuk keluar dari hal-hal seperti itu gitu kan Bu. Nah itu Hmm, dikarenakan karakter peserta didik yang memang berbeda-beda pastinya. Ada peserta didik yang kita jalani, kita berikan konsekuensi dengan lembut, itu tidak pas ke mereka dan bahkan mereka bisa ngelunjak lagi. Kemudian iya, ada yang bisa kita lakukan dengan lembut terus-menerus, mereka juga bisa luluh. Nah, di sini kan ibu yang akan apa istilahnya membuat bagaimana sih cara kita nih permasalahannya mindset untuk merubah mindset guru-guru ya Bu ya, yang darinya hmm, dulunya sekeras itu untuk bisa menjadi luluh lah iya, setidaknya. Ya menurut saya kalau ibu ngomong saja langsung memang sulit untuk diterima oleh mereka. Baik menurut saya apa yang ibu sampaikan apabila dengan memberikan contoh ya bu ya. Nah, mm-mm, iya. dari permasalahan yang ada ini kira-kira apakah ibu memiliki solusi bu? Memiliki solusi dan juga agar kedepannya harapan ibu tuh bisa tercapai gitu kira-kira. Rencana Jadi untuk kedepannya bagaimana? rencana saya untuk kedepannya itu uh, tentunya saya tidak bisa menghakimi, saya tidak bisa Iya, bilang bapak ini harusnya seperti ini loh, ibu harusnya seperti ini supaya siswanya iya begini tidak begini bisa. gitu. Tapi harapan saya tuh secara perlahan lah saya memberikan juga praktik baik saya misalnya karena uh, bagaimana ya ketika siswa atau kita sering-sering melakukan sharing menurut saya Bu, Mm, sering-sering sharing terhadap siswa yang bermasalah itu kenapa dengan guru ini bisa mereka bisa gitu mereka kenapa dengan guru yang tipe penghukum ini mereka malah semakin dihukum malah mereka semakin menjauh gitu mm, ujung-ujungnya uh, mereka lambatlah masuk ke kelas atau mereka bolos lah atau mereka sering keluar masuk saat jam pelajaran entah itu ke WC atau segala macam. Nah jadi dan juga mungkin saya bisa mungkin nanti di awal pembelajaran misalnya kita kasih tahu kita ciptakan suasana yang positif dulu di mm. kelas Iya benar. itu ada beberapa yang kemarin sudah mulai menerapkan oh iya ternyata kalau kita sudah menciptakan suasana yang positif di kelas eh, itu juga mood kita baik dan anak-anak itu juga mereka semangat belajar gitu di sela-sela ketika mereka ngantuk kadang guru itu kita lah Bu ya kalau misalnya melihat mereka yang nggak semangat atau tidak memperhatikan itu kan kita jadi emosi gitu Mm, saya ajak kenapa tidak kita alihkan saja perhatian mereka gitu, ke arah yang lebih betul positif betul. entah itu misalnya lakukan lagi ice breaking atau berikan mereka penguatan begitu sih Bu harapan saya supaya siswanya nyaman dan senang semangat belajar gurunya juga semangat mengajarnya gitu tidak ada lagi keluhan-keluhan siswa yang bermasalah dalam selama mengikuti pembelajaran. Iya betul. Baik sekali ya bu rencana ibu untuk kedepannya itu menurut saya sudah bagus bu. Semoga bisa terlaksana dengan baik. Apakah sebelumnya pernah sudah ibu terapkan ya bu ya kira-kira ya? Sudah ya? Uh, sudah pernah kemarin cuman masih belum maksimal saja sih Bu Hmm. dan kami coba misalnya ketika mereka mengalami kendala kami melakukan konsultasi via Iya. uh, online lewat Nah WA benar. kenapa ya Iya. siswa ini seperti ini gitu Iya bisa betul. Jadi penerapan untuk kedepannya kira-kira em, apa ya model mengajar ibu seperti itu kan sudah baik bu ya. Ah, apakah akan terus ibu terapkan nantinya? iya harus konsisten supaya juga menjadi Ah, contoh bagi guru-guru iya lain benar sekali. tentunya Iya benar sekali. Alangkah lebih baik ya Bu ya jika akan terus iya diterapkan. Nah, harapan di Ibu baik, permasalahan yang Ibu sampaikan pun sudah kita temukan solusinya dan kemudian apa ya rencana ke depan Ibu pun sudah baik sekali dan semoga terlaksana dengan baik nantinya pastinya Bu. Nah, menurut Ibu kalau dari angka 1 sampai 10 apa yang sudah Ibu lakukan itu berada di nomor berapa lah Bu kira-kira? uh, saya baru di angka 6 Bu jujur Oh saya iya. baru di angka 6 sepertinya karena
saya masih belum maksimal gitu kan, baru mengikuti pendidikan ini. Kemarin saya baru sampai di modul 1.4 itu udah batas akhir saya masuk di sekolah gitu. Iya, Tapi iya betul. tetap berkonsultasi sih, tetap masih menjalin komunikasi dengan teman-teman di sekolah Iya. kalau mereka mengalami kendala. Hmm. Ya Gitu. baik Bu, Terima kasih ya Bu semoga Selvi. iya sama-sama Bu, semoga tetap konsisten ya Bu dalam pembelajarannya seperti itu dan memberikan praktik baik, mencontohkan menjadi contoh bagi guru-guru lain. Itu bagus sekali menurut saya dan semoga rencana Ibu yang tadi sudah Ibu paparkan bisa menjadi lebih apa ya, bisa terlaksana dengan baik gitu Bu. Iya, Ya, amin Bu. semoga bermanfaat untuk kita. Terima kasih Bu Selvi. Saya akhiri pembicaraan kita hari ini. Semoga kita bisa melakukan yang terbaik untuk diri kita dan sekolah Iya, kita ya Ibu. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.